Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi sama pelajaran IPS. Nah, kita melanjutkan materi kita di bab 3, peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh tentang usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Lalu jenis-jenis usaha juga sudah. Nah, sekarang kita akan mempelajari kegiatan ekonomi. Jadi dalam kegiatan ekonomi ini ada 3 hal. Nah, kegiatan ekonomi ini berperan untuk mensejahterakan kehidupan kita. Oke, jadi di dalam kehidupan perekonomian ini ada 3 hal yang dilakukan oleh para pegiat ekonomi atau orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama adalah kegiatan produksi. Lalu yang kedua kegiatan distribusi, lalu yang ketiga konsumsi. Nah, kalian kan bukan seorang penjual nih, bukan juga seorang pedagang. Nah, kalian itu disebut konsumen atau orang-orang yang mengkonsumsi barang yang dijual. Nah, eh, produksi dari gambar ini misalnya produksi roti. Jadi, Bapak ini adalah orang yang memproduksi si roti ini. Kemudian, Bapak ini adalah orang yang mendistribusi roti tersebut dari pabrik roti. Jadi, dari pabrik roti, kemudian didistribusi ke distributor atau orang-orang yang menyalurkan roti tersebut, lalu sampailah ke penjual roti dan kalian yang mengkonsumsi roti. Jadi ada tiga kegiatan, yang pertama produksi, menghasilkan barang, lalu distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi, memakai barang tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah produksi. Dari gambar ini, kalian bisa lihat bahwa ada bapak yang sedang melakukan produksi. Produksi apa? Ya, produksi padi, kemudian menjadi beras. Jadi, nasi yang kalian makan itu proses awalnya, proses produksinya berawal dari panen padi, kemudian padinya itu digiling sehingga tinggallah beras. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Nah, jadi para petani ini disebut juga dengan produsen. Produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, jadi padi ini kan bahan alam. Kemudian dia ini disebut bahan mentah yang diolah menjadi bahan setengah jadi, menjadi beras atau barang jadi, menjadi nasi. Nah, di sini ada pengelompokannya. Yang pertama ada bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya kapas, beras, singkong, dan juga kayu. Lalu yang kedua ada bahan setengah jadi. Nah, bahan setengah jadi ini adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, namun perlu diolah lebih lanjut. Contohnya Ibu kemarin kan terigu ya. Nah, di sini bisa benang, jadi kapas, kemudian menjadi benang, beras, kemudian menjadi tepung beras, lalu singkong menjadi singkong yang telah diiris tipis-tipis, dan kayu menjadi balok kayu. Yang ketiga adalah barang jadi. Nah, barang jadi ini merupakan barang yang telah selesai diolah, jadi bisa langsung kita gunakan. Misalnya, benang ini menjadi baju, jadi kita bisa langsung pakai. Kemudian tepung beras tadi menjadi kue, lalu keripik singkong berasal dari singkong yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Kemudian mebel berasal dari balok kayu. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama bahan mentah, lalu bahan setengah jadi, dan kemudian barang jadi. Nah, kegiatan produksi ini anak-anak membutuhkan sumber daya manusia. Nah, di sini kan ada bapak-bapak yang melakukan kegiatan produksi. Nah, sehingga karena membutuhkan tenaga manusia, maka
diperlukan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi orang-orang yang melakukan produksi ini bisa melakukan produksi kemudian mendapatkan gaji dari hasil kegiatannya. Sehingga kegiatan produksi ini bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Lalu yang kedua adalah distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Nah, orang-orang yang melakukan distribusi ini disebut juga dengan distributor. Nah, anak-anak, distributor itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah agen, pedagang besar, lalu yang ketiga adalah pedagang eceran. Kalau agen ini adalah pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Jadi dia dari petani, lalu dia langsung salurkan ke konsumen atau orang-orang yang menggunakan barang tersebut. Lalu yang kedua ada pedagang besar atau grosir. Nah, pedagang besar ini adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali. Nah, lalu yang ketiga adalah pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini adalah pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen atau toko-toko kecil di sekitar kalian. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir konsumsi. Nah, konsumsi ini kita nih. Kegiatan konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pelaku kegiatan ini disebut dengan konsumen. Kita nih sebagai konsumen. Jadi kan kita yang membeli beras, kemudian kita masak menjadi nasi. Nah, kita ini orang yang menggunakannya atau memakainya itu disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat karena kita telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya disebut dengan masyarakat yang sejahtera. Nah, sebagian konsumen harus menerapkan sikap hemat. Kita ini sebagai konsumen harus menerapkan sikap hemat. Artinya, kita itu membeli barang sesuai kebutuhan kita saja. Jangan misalnya kita punya HP. HP-nya masih bagus, masih lancar, tapi karena ada keluaran HP terbaru, kita beli yang terbaru. Itu merupakan sikap yang boros. Nah, sikap yang boros ini mengakibatkan kerusakan konsumen karena kalian itu menjadi lebih boros, menjadi sia-sia barang tersebut. Kegiatan konsumsi harus seimbang dengan kegiatan usaha. Artinya, jika kalian mampu menggunakan barang tersebut atau mengonsumsi tersebut, nah kalian juga harus mampu melakukan usaha untuk memperoleh barangnya dengan cara bekerja. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis. Dadah.